Halo semua, selamat datang di channel Lulusan Informatika. Pada video ini kita akan menjelaskan tentang kondisional dan flow control menggunakan if else. Pada pertemuan ini kita akan membahas kondisional dan block statement. Jadi nanti apa itu kondisional? Itu kita akan belajar struktur kontrol, flow control, block statement. Yang dimaksud dengan block statement itu apa? Oke, control flow and conditional. Control flow, urutan statement yang akan dieksekusi. Secara umum, aplikasi akan dieksekusi dari atas ke bawah. Akan tetapi, dengan struktur kontrol, kita bisa mengubah eksekusi yang dari atas ke bawah itu sesuai dengan kebutuhan yang akan dilihat oleh struktur kontrol ini. Conditional statement mengizinkan aliran kontrol untuk bergantung pada kondisi benar atau salah. Jadi ada dua nanti, jika benar apa yang dilakukan dan lainnya apa yang kalau yang ini tidak benar. If and else if. Pernyataan if and else if memiliki bentuk seperti berikut. If conditional statementnya di sini, if ini akan menguji kondisinya ya. Jika benar, maka yang dilakukan adalah statement yang di dalam if ini. Tapi jika salah akan dilewati. Kemudian ada if else. If condition, else statement 2. Menguji kondisinya, if ini akan menguji kondisinya. If true, pernyataan statement 1 akan dieksekusi. Jika tidak, pernyataan 2 yang akan dieksekusi. Kita bisa menghapus tanda kurang ini jika hanya satu pernyataan yang ingin dijalankan. Logical operator ya digunakan untuk membentuk kondisi yang lebih kompleks. Bisa and atau ini. If suhu lebih besar sama dengan 9 dan suhu lebih kecil dari 99 nanti sehat. Ada juga or menggunakan tanda seperti ini. If bulan lebih besar sama dengan 3 atau or mil lebih besar sama dengan 3000, misalnya ganti oleh Anda. Ada juga negation not, jika nomor telepon tidak sama dengan ini, maaf, nomor salah. Oke, nanti kita akan bikin contohnya menggunakan logical ini. Blocks. Apa yang terjadi jika I lebih besar dari 10, I sama dengan 10, saturate sama dengan true, S sama dengan 100. Kalau kita berharap ini akan diisi kalau ini lebih besar. Nih. Harapan pertama kita, I akan diset jika I lebih besar dari 10 dan juga saturate akan diset jika I sama dengan 10. Yang terjadi apa? Dengan pernyataan seperti ini, maka akan jadi syntax error. Ya, hanya satu pernyataan yang dapat dikaitkan dengan if. Ya. Assignment saturasi bukan bagian dari if. Ya, jadi kalau kita ada pernyataan seperti ini tidak bagian dari if. Else juga tidak dapat dikaitkan dengan if. Karena program tidak tahu ini bagian dari mana. Untuk mengatasi ini, kita akan menggunakan blocks. Blocks akan digunakan untuk menjawab keraguan seperti ini. Ya. Contoh. Dengan blok kita bisa merekatkan urutan pernyataan yang dieksekusi. Jadi misalnya kita bentuknya kan seperti ini, ada kurang buka, kurang tutup, statement ya. Contohnya seperti ini. Ini satu blok dari sini sampai ke sini. Jadi jika pertanyaan if I lebih besar dari 10, maka yang di dalam blok ini akan dijalankan. Else, jika I tidak lebih besar dari 10, maka blok ini yang akan dijalankan. Jadi blok itu adalah urutan pernyataan yang direkatkan menjadi satu.
bentuknya seperti ini, dan biasanya dia akan ada konstruktor buka kurawal, tutup kurawal. Masalah dengan if else, ini masalah penulisan kalau banyak barisnya nanti. Nested if else bisa jadi membingungkan. Untuk itu kita butuh identasi. Nanti kita akan contohkan. Ya, kita akan menggunakan kurawal untuk semua pernyataan if else, dan seterusnya. Aturan skop inisialisasi. Sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu variabel. Sekarang pernyataannya kapan kita deklarasikan sebuah variabel. Ya, itu akan tergantung kapan sebuah deklarasi itu akan dieksekusi. Apakah setelah dieksekusi, apakah sebelum dieksekusi, hanya di dalam blok tempat mereka dideklarasikan. Bisa juga seperti itu. Jadi ada rules yang harus kita ikuti untuk mendeklarasikan variabel. Ada yang namanya global variable. Jika variabel tersebut akan digunakan di seluruh program, maka kita definisi secara global. Akan tetapi, jika variabel itu hanya digunakan di dalam satu blok, kita bisa menggunakan local variable. Aturan untuk membuat konstanta. Konstanta itu akan kita buat jika memang harus digunakan di beberapa tempat. Jadi, bagaimana cara memastikan konsistensi? Jadi, tujuan membuat konstanta itu supaya konsisten. Jika pemesanan sudah dilakukan lebih dari sekali, maka kita mungkin akan bikin konstanta untuk suhu. Perintah yang sama mungkin cetak beberapa kali, jadi kita bikin konstanta juga. Nah, contoh penulisan konstanta akan seperti ini. Final in max OK temperatur 99. Istilah khusus final, jadi ini tidak bisa dirubah lagi. Nilai awalnya ada, dan secara konvensi menggunakan semua huruf besar itu untuk konstanta. Untuk membuat sebuah nama seperti sebelumnya kita sudah bahas, kita diharapkan bisa menggunakan yang bermanfaat, ya, yang meaningful. Jadi ada gunanya. Jadi pilih nama variabel untuk mencerminkan tujuannya, bukan tipenya. Buat variabel itu dapat dibaca orang lain. Jadi bukan hanya kita yang bisa paham, orang lain juga bisa paham. Ini juga akan membantu mencegah kesalahan di dalam urutan operasional. Hindari nama yang dimulai dengan tanda dolar, karena ini biasanya digunakan di sistem. Jadi contoh seperti ini kurang baik, biarpun bisa. Yang diharapkan sesuai dengan tujuannya, ya. Berikutnya kita akan membuat contoh